ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, yang dengan semua nikmat tersebut kita sama-sama dapat melaksanakan salat Idul Adha di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah rahimakumullah, pada hari ini, di hari raya Idul Adha, ada paling tidak dua ibadah yang sangat besar, yang sangat agung. Di antaranya ibadah kurban dan ibadah haji. Dan ada beberapa hal yang bisa kita gali, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari dua ibadah ini. Yang pertama, belajar untuk ikhlas, jemaah. Belajar untuk ikhlas, karena ikhlas ini adalah muara setiap ibadah, jemaah. Oleh karenanya, dari ibadah kurban, Allah tidak mengharapkan darah-darah yang kita alirkan dari hewan kurban. Begitu juga daging-daging yang kita persembahkan untuk fakir miskin, Allah tidak mengharapkan itu. Dan itu tidak akan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan mencapai ridha Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hajj ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Daging-daging unta atau daging-daging hewan kurban itu sekali-kali dan darahnya sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang mencapai keridhaan Allah hanyalah ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ibadah kurban, menyembelih hewan kurban ini adalah ibadah yang sangat agung. Yang kita harus belajar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ini memurnikan setiap ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi sembelihan. Ada sebagian orang menyembelih ditunjukkan kepada selain Allah. Barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah, maka akan Allah ganjar dengan neraka, jemaah. Sebagian orang menyembelih hewan sembelihan, dipersembahkan kepada ratu pantai selatan, dipersembahkan kepada gunung-gunung. Dan ini merupakan perbuatan syirik besar yang Allah ancam dengan 4 ancaman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Barang siapa yang berbuat syirik kepadaku, di antaranya menyembelih kepada selain Allah, faqad haramallahu 'alaihi al-jannah, maka aku telah haramkan baginya surga. Haram surga, jemaah. Wa ma'wahu an-nar, tempat kembalinya ke neraka walaupun KTP-nya Islam. Ada sebagian orang bikin rumah baru, dia menyembelih hewan dipersembahkan untuk penunggu rumahnya.
maka ini perbuatan syirik besar. Wa malil zalimin, dan dia termasuk orang-orang yang zalim, yang harusnya disembelih hewan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala, ini dia persembahkan untuk selain Allah. Sejatinya orang-orang yang zalim itu orang-orang yang di satu sisi beribadah kepada Allah, di sisi lainnya dia beribadah kepada selain Allah. Dan yang terakhir, kata Allah, ancaman yang terakhir, min ansar, tidak akan ada penolong ketika ia diazab dan disiksa di hari kiamat kelak. Oleh karenanya, di dua ibadah ini, ibadah kurban dan ibadah haji, kita belajar untuk ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula untuk ibadah haji, jamaah. Kita diperintahkan untuk ikhlas ketika kita beribadah haji ke Baitullah. Bukan untuk pamer pujian di hadapan manusia, untuk mendapatkan ridha manusia, bukan. Karena kalau kita ikhlas dalam beribadah haji ke Baitullah karena Allah, maka Allah akan balas dengan pahala. Bahkan akan Allah hapus dosa-dosa kita. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Man hajja lillah." Barang siapa berhaji karena Allah, bukan karena manusia, bukan ingin gelar pulang dipanggil Pak Haji, enggak. Karena Allah. Kemudian ada dua syarat, falam yarfus walam yafsuk. Kemudian ketika dia berhaji, dia tidak berkata-kata kotor, rafath. Ya. Ada sedikit masalah, kemudian dia menyalah-nyalakan teman sehingga dia keluar kata-kata kotor, maka hati-hati jamaah, bisa merusak haji dia. Walam yafsuk, dan tidak berbuat kefasikan. Berhaji karena Allah, ketika sampai ke Baitullah dengan syarat dua, dia tidak berkata-kata kotor dan dia tidak berbuat kefasikan, maka Nabi menjanjikan raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Maka dia ketika pulang ke negerinya seakan-akan seperti dilahirkan, baru dilahirkan dari ibunya. Tidak ada dosanya. Ini faidah haji yang mabrur. Dia berhaji ikhlas karena Allah, bukan mengharapkan gelar. Sebagaimana ada suatu kejadian, ya, di mana seorang RT dia pergi haji. Ketika pulang, dia mengundurkan diri dari ke-RT-annya. Kenapa? Karena ingin disebut Pak Haji, tidak lagi ingin disebut Pak RT. Ini ada jamaah. Ini menunjukkan tidak ikhlas. Kemudian yang kedua, pelajaran dari ibadah haji dan ibadah kurban, kita belajar untuk mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba'ur Rasul. Karena syarat diterima ibadah, kata para ulama, ini ada dua jamaah. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang yang beribadah ikhlas tapi menyelisihi tuntunan Nabi, maka ibadahnya tertolak. Begitu juga ada orang yang beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi tapi tidak ikhlas, ini juga tertolak jemaah. Maka syarat diterima ibadah, kata para ulama, ada dua, ikhlas, kemudian ittiba'ur Rasul, sesuai dengan tuntunan Nabi. Dalam ibadah kurban ada aturan atau ketentuan yang ditentukan oleh syariat kita. Yang pertama misalnya, untuk hewan kurban, maka harus dihindari hewan yang cacat, jemaah. Yang membuat hewan kurban kita ini tidak sah. Di antaranya mungkin buta sebelah matanya. Maka kalau kita berkurban dengan hewan yang buta sebelah, kambing yang buta sebelah, atau sapi yang buta sebelah matanya, tidak sah kurban kita. Kemudian sakit yang jelas, maka hewan kurban kita juga tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga hewan yang pincang kakinya. Ini juga menyebabkan hewan kurban kita tidak sah. Atau yang terakhir, hewannya sangat kurus, sangat kurus. Ini yang menyebabkan hewan kurban kita tidak sah. Atau yang menyebabkan hewan kurban kita dikatakan makruh oleh para ulama. Di antaranya seperti sobek telinga hewan kurban tersebut. Kita beli hewan kurban, nggak kita teliti dulu, tiba-tiba telinganya sobek. Maka ini makruh. Kemudian kering air susunya. Ini juga dihukumi makruh oleh para ulama. Begitu juga ekornya terputus, kita beli sapi atau beli kambing, ya, tidak teliti terlebih dahulu, ekornya putus, maka ini hukumnya makruh. Sah, tapi hukumnya makruh. Kemudian umur hewan kurban juga harus masuk dalam kriteria hewan musinnah. Untuk kambing minimal dia berusia 1 tahun, jemaah. Adapun untuk sapi, minimal sapi tersebut berusia 2 tahun. Kemudian
dalam waktu penyembelihan pun kita harus ikut tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita menyembelih hewan kurban kita sebelum sholat Idul Adha. Ya. Kemudian juga jangan sampai ada maksud mencari keuntungan. Ada sebagian tempat ketika ibadah kurban ada ya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Dia cari keuntungan tuh jemaah. Di antaranya menjual kulit hewan sesembelihan atau memberi upah kepada tukang jagal dari sebagian hasil hewan kurban. Ini juga nggak boleh jemaah. Tukang jagal dikasih upah dari sebagian hasil hewan kurban, tidak boleh. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW ketika menyampaikan khutbah kepada para sahabatnya di hari Idul Adha, beliau SAW bersabda, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk." Siapa yang sholat seperti sholat kami, kata Nabi, dan menyembelih kurban seperti sembelihan kami, kata Nabi SAW, maka ia telah mendapatkan pahala kurban. Ya, jadi harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kemudian Nabi melanjutkan, "Waman nasaka qabla shalah." Dan barang siapa yang menyembelih korbannya sebelum sholat Idul Adha, kata Nabi, fa innahu qabla shalah. Maka itu hanyalah sesembelihan yang ada sebelum sholat. Wala nusukalahu, dan tidak teranggap sebagai kurban. Karena hal ini pernah terjadi di zaman Nabi dan Nabi SAW masih hidup. Dari Abu Burdah yang merupakan paman Al-Bara bin Azib, dari jalur ibunya ia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa ini nasatu syati, sesungguhnya aku telah menyembelih kambingku," kata dia. "Wa araftu anna al-yawma yawmul akal wa syarab." Dan aku tahu hari ini itu hari makan dan hari minum, kata dia. "Wa ahbabtu an takuna syati awwala ma yudbahu fi baiti." Dan aku senang jika kambingku adalah binatang yang pertama kali disembelih di rumahku, kata dia. Kemudian fadzabahtu syati, oleh karenanya aku menyembelihnya, disembelih sama dia jamaah, sama sahabat tersebut sebelum sholat Idul Adha. Bayangkan sudah terjadi di zaman Nabi. Wa taqadaitu qabla an atiyas shalah, dan aku sarapan dengan daging tersebut sebelum aku sholat Idul Adha. Bayangkan jamaah. Dia pengen tuh, dia menjadi orang yang pertama kali menyembelih hewan binatangnya, kurbannya, yang pertama kali di rumahnya sebelum sholat Idul Adha. Bahkan sebelum berangkat sholat Idul Adha, sahibul kurban ini makan daging kurbannya sendiri. Maka Nabi SAW bersabda, "Syatuka syatul lahmin," kambingmu hanyalah kambing biasa, bukan kambing kurban, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena beliau menyelisihi sunnah Nabi SAW. Begitu juga ibadah haji, hendaknya kita mengikuti tuntunan Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Ta'khudhu manasikakum," ambillah dariku manasik kalian, ambillah dariku. Maka barang siapa yang mengambil manasik haji selain dari tuntunan Nabi SAW, maka hajinya mardud, jemaah, tertolak. Bukan lagi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yang ketiga yang bisa kita ambil pelajaran dari ibadah kurban dan ibadah haji, yaitu belajar untuk sedekah harta. Belajar untuk sedekah harta. Dalam ibadah kurban kita diuji oleh Allah untuk menyedekahkan harta kita di jalan Allah. Begitu juga ibadah haji. Sebagian orang mengumpulkan uang bertahun-tahun demi pergi haji, ya, bahkan kalau kita lihat berita kemarin di televisi, ada seorang penggembala sapi, dia bisa berangkat haji mengumpulkan uang bertahun-tahun, ya. Tapi sebagian orang sudah dikaruniai harta oleh Allah, melimpah ruah, dikaruniai istri, anak, kesehatan, waktu luang, nggak mau pergi haji juga. Hati-hati, ada ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mampu diberikan kemampuan oleh Allah untuk pergi haji, kemudian dia tidak lakukan, dia tidak mau pergi haji, dia tunda-tunda terus, maka dia mati dalam keadaan seperti orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka kalau kita punya keluasan harta,
kita daftar haji, bismillah. Walaupun mungkin secara logika antri 20 tahun, tapi kita niat jamaah, bismillah, kita daftar haji. Sudah Allah catat niat kita tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua yang kita keluarkan insya Allah akan diganti oleh Allah. Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'." Dan apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, kamu nafkahkan di jalan Allah, kata Allah, fahuwa yakhlifu, maka Allah akan ganti. Jangan takut. Kita kurban, mengorbankan harta kita, membeli kambing, membeli sapi, Allah akan ganti. Kita haji, mengumpulkan uang bertahun-tahun, puluhan juta kita berangkat haji, Allah akan ganti. Fahuwa yakhlifu wa huwa khairur razikin. Dan Allah lah sebaik-baik maha pemberi rezeki, ya. Dan kita tidak usah takut. Kalau kita tidak mau miskin, maka banyak-banyaklah sedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Mana qasat sadaqatun min malin." Sedekah tidaklah mengurangi harta. Sedekah tidak akan mengurangi harta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, kekurangan harta itu bisa ditutup dengan keberkahannya. Harta banyak tapi tidak berkah, itu akan menjadi bala buat pemiliknya, jemaah. Betapa banyak kita lihat, mungkin secara zahir kita saksikan orang-orang kaya, memiliki rumah mewah, mobil yang banyak, tapi di akhir hidupnya di penjara, jemaah. Ini menunjukkan hartanya tidak berkah. Dan keberkahan itu Allah yang memberikan, jemaah. Oleh karena Imam Nawawi mengatakan kekurangan harta bisa ditutup dengan keberkahan di harta tersebut, atau ditutup dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah kurban dan ibadah haji, belajar untuk meninggalkan larangan walau sementara waktu. Belajar untuk meninggalkan larangan walau sementara waktu. Dalam ibadah kurban ada larangan-larangan dalam syariat ini yang diberikan kepada sahibul kurban. Walaupun hikmah dari larangan tersebut mungkin sebagian kita tidak mengetahuinya. Dalam hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah," apabila masuk tanggal 1 Dzulhijjah, "wa arada ahadukum an yudhi," dan kalian ingin berkurban, masuk tanggal 1 Dzulhijjah dan kalian ingin berkurban, maka kata Nabi, "Fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi," maka hendaklah sahibul kurban tidak memotong kuku dan rambutnya ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, kita belajar nih jamaah. Kita belajar untuk meninggalkan larangan walaupun hanya sementara waktu sampai kurban kita disembelih selesai larangan tersebut. Bisa nggak tuh kita belajar meninggalkan larangan? Atau mungkin kita tetap saja tidak memperdulikan larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam ibadah haji dan umroh juga ada larangan-larangan yang mesti kita tinggalkan sementara waktu. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia mengatakan, ada seseorang yang mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma yalbisul muhrim minas thiyab?" Ya. Bagaimanakah pakaian yang seharusnya dikenakan orang yang sedang berihram ketika haji atau ketika umroh? Dia bertanya kepada Nabi, bagaimana sebaiknya pakaian yang dikenakan seseorang ketika berihram? Maka Nabi SAW menjawab, la yalbasul kumus, ya, tidak boleh mengenakan kemeja. Jadi ketika ihram jamaah kita sabar, nggak boleh mengenakan kemeja atau mungkin kaos yang dijahit. Ya. Kemudian wala amaim, dan tidak boleh mengenakan amaim bentuk jamak, sorban jamaah. Ini juga tidak boleh ketika kita ihram. Kemudian juga kata Nabi, wala sarawilat, dan tidak boleh mengenakan celana panjang, sirwal, sarawilat bentuk jamaknya. Begitu juga kata Nabi SAW, wala baronis, begitu juga kopiah, tidak boleh memakai kopiah ketika kita sedang berihram, ketika umrah atau haji. Dan larangan berikutnya kata Nabi SAW, walal khifaf, dan juga tidak boleh memakai sepatu.
ila ahadan la yajidu na'laini falyalbas khuffain. Kecuali kata Nabi, bagi yang tidak mendapatkan sendal, maka dia boleh mengenakan sepatu. Kemudian falyaqta'huma asfala minal ka'bain. Kemudian kata Nabi, hendaknya dia potong sepatunya tersebut hingga di bawah kedua mata kakinya. Ya, jadi boleh pakai sepatu dengan syarat dipotong sepatu tersebut sampai di bawah kedua mata kakinya. Kemudian kata Nabi juga, wala talbisu minathiyab syai'an massahu za'faron aw wars. Dan hendaklah dia tidak memakai wangi-wangian seperti minyak za'faron dan wars. Jadi ini larangan ketika ihram jamaah. Yang seorang hamba hendaknya belajar meninggalkan larangan walaupun sementara waktu. Dan larangan di atas itu adalah ujian bagi kita. Apakah kita dapat menahan diri dari larangan tersebut atau tidak? Dan yang terakhir, pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah haji dan ibadah kurban adalah belajar untuk rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah kurban sebentar lagi yang akan kita laksanakan setelah salat Idul Adha adalah membaca bismillah dan disunahkan untuk bertakbir saat menyembelih hewan kurban. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia mengatakan, Dhaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW pernah berkurban pada hari raya Idul Adha. Bi kabsyaini amlahaini, dengan dua kambing yang gemuk. Fara'aituhu wadi'an, maka aku melihat beliau menginjakkan kakinya ke hewan kurban tersebut. Qadamahu, dengan kakinya, ala sifahihima yusami wa yukabbir. Kemudian setelah beliau menginjak pangkal leher kambing tersebut, lalu beliau membaca bismillah dan bertakbir. Bismillah, Allahu Akbar. Fadzabahuma biyadihi. Kemudian beliau menyembelih hewan kurbannya dengan dua tangannya. Maka disunnahkan ketika nanti setelah ini menyembelih hewan kurban, ya, kita hadapkan hewan kurban tersebut ke arah kiblat kalau mampu, kemudian kita injak lehernya. Dan sunnahnya sahibul kurban itu menyembelih hewan kurbannya sendiri. Kalau mungkin dia tidak mampu, maka melihat hewan kurbannya ketika akan disembelih, disaksikan oleh sahibul kurban. Ini termasuk dari sunnah. Dan bertakbir ketika menyembelih hewan kurban tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Kemudian sejak 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kita juga disunnahkan untuk memperbanyak takbir jamaah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 28. Wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Dan supaya mereka banyak menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah Allah tentukan. Para ulama menafsirkan ayyaman ma'lumat di sini maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 kita disunnahkan untuk memperbanyak takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam ayat lain di surat Al-Baqarah ayat 203 juga Allah berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat." Dan Imam Bukhari menyebutkan bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan, berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik. 3 hari setelah hari ini jamaah disunnahkan untuk memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada ibadah haji.